Anies dijegal itu konteksnya mungkin buat Pak Mahfud MD ada kegagalan dari 3 partai pendukung Anies untuk memutuskan siapa cawapres yang bisa disepakati bersama. Iya, kalau kami curiganya tadi Muldoko itu seakan-akan dibilangnya kader internal gitu. Ya kan? Seakan-akan kader internal lalu berusaha menjaga kepemimpinan Mas AHY lalu kemudian memindahkan dukungan. Dari Mahfud MD yang menyatakan bahwa harus hati-hati koalisi ini, oposisi ini jangan-jangan penjegalannya dari pihak internal. Memang ada penjegalan internal, Mas Zaky? Iya, kalau kami curiganya tadi Muldoko itu seakan-akan dibilangnya kader internal gitu. Ya, maksudnya? Seakan-akan kader internal lalu berusaha menjaga kepemimpinan Mas AHY lalu kemudian memindahkan dukungan. Kalau kami jelas Demokrat sampai terakhir kemarin ketika Mas Anies bertemu dengan Pak SBY dan Mas AHY. Pak SBY ini kan kapasitasnya Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang punya wewenang, ya Majelis Tinggi ini kan punya wewenang menentukan koalisi, menentukan siapa capres dan cawapres yang akan diusung oleh Demokrat. Lalu ada Mas AHY juga selaku Ketua Partai Demokrat yang merangkap juga Wakil Ketua Majelis Tinggi secara ex officio. Itu dalam pertemuan itu jelas dan tegas kok. Pak SBY menegaskan ya kembali bahwa komitmen Demokrat ya, MTP sudah menyerahkan kepada Mas AHY selaku Wakil Ketua MTP untuk bisa melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk menggalang koalisi maupun juga menentukan siapa capres dan cawapres. Dan sesuai dengan usulan ya dan masukan dari Mas AHY selaku Wakil Ketua MTP, di MTP itu diputuskan kalau capresnya adalah Mas Anies. Nah di pertemuan kemarin itu bukan lagi mengulang-ulang capres Mas Anies, tenang aja, nggak ada itu. Tapi lebih kepada bagaimana nih dalam waktu yang tersisa 9 bulan, kurang dari 9 bulan menuju 14 Februari, apa saja strategi pemenangan yang harus kita optimalkan. Bagaimana strategi pemenangan ini bisa kita mantapkan, bisa kita kuatkan. Lalu apa potensi-potensi ancaman. Lalu juga berdiskusi mengenai situasi politik nasional. Ada bicara mengenai terbuka tertutup misalnya, fokus terbuka tertutup. Lalu mengenai PK Muldoko ini. Lalu bagaimana pihak-pihak lain ya, ada upaya-upaya. Misalnya tadi bahasa cawe-cawe kekuasaan itu juga sempat dibahas. Lalu berbicara mengenai total secara umum adalah strategi nih. Apa nih kira-kira gerak apa yang bisa kita lakukan Mas Anies agar mencapai peak performance di 14 Februari 2024. Jadi tegas dan jelas kalau bicara pembegalan dari internal, itu yang kami pertanyakan. Demokrat jelas dukungan kami saat ini solid dan utuh untuk Mas Anies Baswedan, tidak ada ke kiri, tidak ada ke kanan. Ini seperti yang disampaikan oleh Mas AHY juga kemarin kepada kami para kadernya di Pacitan itu. Kan ada kader-kader inti yang diundang datang juga di Pacitan. Jadi kalau dibegal dari dalam, saya agak bingung itu ya. Pak Mahfud itu agak tidak ada pembegalan internal ya berarti ya. Tidak ada yang harus diwaspadai berarti ya. Yang ada eksternal oleh kepala staf pembegal partai. Gitu aja. Ya, Mas Zaky tadi sempat menyebut ya istilahnya Pak Muldoko ini kok maju terus begitu. Nah, menurut Anda Pak Muldoko ini seorang kepala staf kepresidenan RI, apa yang membuatnya begitu percaya diri sampai dengan tahap ini masih terus mengajukan PK? Ya, inilah yang menjadi pertanyaan besar kami begitu. Secara logika hukum, rasional hukum ya, apapun itu sudah clear gitu. 16-0, sudah 16 kali beliau kalah ya di pengadilan berbagai tingkatan. Nah, lalu mendadak masih berupaya tetap di PK. Ada apa ini pertanyaan kami? Kalau kami merasa melihatnya ya karena beliau di posisi KSPI. Dan kita kan tidak tahu ruang belakang. Kalau benar Pak Joko Widodo tidak pernah menegur beliau ya, sehingga beliau akan merasa percaya diri. Berarti perbuatan saya ini tidak salah. Berarti presiden memberi restu. Boleh dong, namanya kita anak buah misalnya. Melakukan satu tindakan, mau dianggap tetangga salah, mau dianggap hukum salah, tapi pimpinan kita membiarkan. Kan itu kan seakan-akan sebagai suatu bentuk restu. Nah mungkin itu yang kita tanya ke Mas Burhan ya. Gitu. Mas Burhan, silakan tanggapannya bagaimana melihat mengapa seorang kepala staf kepresidenan RI begitu percaya diri mengajukan PK hingga kini? Saya tidak tahu substansi hukumnya ya, karena bagaimanapun saya bukan ahli hukum. Apa yang membuat Pak Muldoko dan jajarannya merasa punya bukti baru sehingga layak untuk menggagalkan keputusan 16 pengadilan yang sebelumnya memenangkan Mas AHY.
Tapi lepas daripada itu, gitu ya, saya ingin kembali ke persoalan awal tadi. Statement Pak Mahfud itu mungkin ya, ini saya coba untuk menafsirkan, Anies dijegal itu konteksnya mungkin buat Pak Mahfud MD ada kegagalan dari 3 partai pendukung Anies untuk memutuskan siapa cawapres yang bisa disepakati bersama, sehingga kemudian memunculkan ketidakmampuan mereka untuk menjalin kesepakatan, sehingga salah satu diantaranya merasa dirugikan dan kemudian mundur dari kesepakatan untuk mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Mungkin seperti itu, tetapi lagi-lagi saya sih merasa kalau melihat dari 3 partai yang selama ini solid mendukung Anies Baswedan, saya sih tidak merasa ada semacam ganjalan dari salah satu pihak, ya, baik itu PKS, Demokrat maupun Nasdem, untuk kemudian U-turn, masuk angin, balik arah, gagal untuk mencapreskan Anies. Nah, mungkin peluang yang sekarang muncul adalah jika Demokrat itu kalah di Mahkamah Agung dan Muldoko kemudian menjadi ketua umum, dan kalau misalnya Pak Muldoko menjadi ketua umum, sudah pasti ya Demokrat akan tarik badan, tidak lagi mendukung Anies Baswedan. Itu yang paling jelas gitu ya, implikasi kalau misalnya Pak Muldoko menang di Mahkamah Agung. Nah, kalau misalnya dikaitkan dengan internal tadi, memang betul saya melihat kompleksitas masalah di internal koalisi perubahan memang lebih kompleks dalam memutuskan siapa cawapres yang mereka usung. Mas Burhan, tadi saya tertarik dengan lagi-lagi kita harus menyebut istilah cawe-cawe ini ya, karena kemarin ada statement dari Denny Indrayana yang menyebut bahwa pernyataan bahwa pemerintah itu tidak cawe-cawe, termasuk di dalamnya soal perebutan Partai Demokrat ini. Nah, kalau tidak cawe-cawe, ini apakah mungkin ini masih terus berjalan meskipun sudah 16 kali ditolak begitu istilahnya? Begini ya, ini kan melibatkan 2 cabang kekuasaan. Satu adalah eksekutif, kita tahu ada ketua KSP di situ. Yang satu adalah yudikatif. Jadi kalau misalnya ada cawe-cawe, berarti melibatkan perselingkuhan 2 oknum cabang kekuasaan sekaligus. Karena kalau misalnya cawe-cawe hanya melibatkan cabang kekuasaan eksekutif, tapi ditolak oleh Mahkamah Agung, berarti kan tetap Demokrat berada di bawah kepemimpinan Mas AHY. Artinya kalau betul ada cawe-cawe tadi, hebat sekali proses cawe-cawenya, karena melibatkan infiltrasi eksekutif tadi, executive aggrandizement tadi, ke cabang kekuasaan yang lain, yaitu yudikatif. Jadi saya pertama kita mengingatkan dulu nih kepada negara, jangan sampai crossing the limit dengan mencampuri kedaulatan partai dalam menentukan siapa capres cawapres yang mereka usung. Jadi menurut saya gugatan Pak Muldoko, peninjauan kembali yang diajukan Pak Muldoko ini, mau menang atau kalah, mau diterima atau ditolak oleh Mahkamah Agung, itu yang dirugikan adalah Pak Jokowi. Mengapa? Karena Pak Jokowi akan selalu ditarik-tarik terlibat dalam urusan ini. Jadi memang saya setuju sebenarnya Pak Jokowi sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan yang notabene adalah atasan Pak Muldoko, itu memberikan kartu kuning kepada Pak Muldoko supaya enough is enough. Kenapa? Karena kalau misalnya gagal sekalipun, Pak Jokowi juga akan dituding terlibat dalam proses pembegalan ini. Apalagi kalau berhasil tidak terjadi diterima oleh Mahkamah Agung. Baik.